Sekarang nggak ada tuh yang punya konsep bagaimana merubah tata dunia yang baru, baik secara politik maupun secara ekonomi. Jadi kita stuck nih kayak gini. Yang lama udah nggak laku lagi, the liberal international order. Apalagi dulu kan US led, sekarang US sudah nggak leading lagi, ya kan? Tapi yang baru juga nggak ada yang punya konsep. Termasuk Indonesia juga kita bilang, wah dunia nggak adil. Tapi konsep kamu apa? Gitu. Belum ada tuh sampai sekarang. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Dino Patijalal, sahabat karib saya, dan juga dikenal sebagai diplomat jalanan, dan juga tentunya diplomat yang paling keren di Indonesia. Bro Dino, thank you banget. Terima Bisa kasih datang. kita bisa ngundang saya sini, senang sekali. Kita sama-sama look younger setelah pensiun kayaknya ya dari pemerintah. Karena banyak urusan-urusan dengan teman-teman milenial dan zilenial. Bro, gue mau tanya, lu tuh lahir di waktu itu negara yang disebut Yugoslavia, dan lu banyak banget ngalamin perjalanan hidup di luar. Cerita deh, gimana sampai lu tuh bisa ngambil keputusan untuk menjadi diplomat? Wah, kalau menjadi diplomat mungkin agak di brainwash karena ayah saya ada seorang duta besar ya, seorang diplomat, dan dia mencari anak yang bisa menjalankan profesi ini selanjutnya. Tapi memang pengalaman hidup di berbagai negara, terutama lahir di Yugoslavia, negara yang tidak ada lagi dan udah hancur berkeping-keping, itu membuat saya semakin sadar bahwa kedaulatan dan persatuan nasional itu nggak bisa di take for granted. Jadi seringkali kalau saya masuk ke airport, di mana lahirnya? Waduh, gimana? Di mana nih? Di negara yang udah nggak ada lagi gitu ya. Tapi dari sana saya pindah ke Afrika, ke Guinea, ya, dan kemudian tinggal di Singapura, dan kemudian Amerika Serikat dan Kanada. Di sana saya bisa melihat perbandingan negara-negara dunia dan apa yang membuat Indonesia perlu belajar, tapi juga apa yang membuat Indonesia unik dalam dunia internasional. Dan saya juga percaya pada teori fusion tuh, bro, yaitu we get the best ideas dengan mengawinkan pandangan-pandangan sendiri, ya, tapi juga the best ideas from outside. You understand this very well. Ya, dari proses fusion ini kita mendapatkan the best experience, the best ideas, ya, and perhaps juga the best character. Oke. Terus bokap itu adalah salah satu diplomat yang ulung dan sangat berkontribusi lah dalam banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana kita mendefinisikan perbatasan dengan negara tetangga dari sisi maritim. Apakah itu salah satu episode yang bikin lu tuh kayaknya gue harus ngikutin bokap? Atau sebelum itu udah kejadian? Itu salah satu episode memang, karena seumur hidup saya mengalami ayah saya sering ke Jenewa, ke New York untuk meyakinkan PBB agar kepentingan Indonesia masuk dalam UN Convention of Law of the Sea gitu ya. Jadi, dan itu juga inspirasi bagi saya karena Indonesia bisa mengubah dunia ya. Ini mungkin banyak milenial yang masih belum tahu ya. Tapi waktu itu kan wilayah Indonesia tuh sangat terpecah belah. Jadi dalam arti kalau kita mau terbang dari Jakarta ke Makassar, kita dalam 1 menit di udara udah masuk wilayah internasional. Laut Jawa itu bukan milik kita, ya kan? Laut Sulawesi, Arafura bukan milik kita. Nah, baru dengan deklarasi Juanda kita bilang semua laut yang ada di antara pulau-pulau kita itu adalah milik nasional. Sama kayak kita punya pulau di laut itu jadi milik kedaulatan kita. Nah, itu ditentang habis-habisan oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Jepang, semua negara maritim. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kita yakinkan semua negara dunia bahwa langkah kita itu benar, dan sekarang laut-laut itu jadi milik kita, right? Dan itu kan inspiratif sekali. Sangat. Kita merubah hukum internasional gitu, right? Dan itu mungkin salah satu capaian diplomasi yang paling cemerlang menurut saya. Luar biasa, luar biasa. Terus kapan keputusan untuk ngambil political science terjadi? Umur berapa?
Ceritain deh, itu pasti kan lu bimbang juga kan. Iya. Ada yang teman-teman yang mau jadi insinyur, pilot, akuntan, ekonom dan segalanya. Itu kapan terkristalisasi? Jadi ceritanya tuh saya sempat di Washington DC di KBRI kan sempat kerja tuh jadi tukang cuci piring gitu. Kemudian naik pangkat jadi pencuci gudang, jadi bersihin gudang, right? Janitor, right? And one day waktu bersihin gudang tuh nemuin bukunya Bung Karno di bawah bendera revolusi. Saya masih high school waktu itu. Nah, tiap hari buku itu saya ambil dengan izin dari ketua bos saya di KBRI waktu itu. Saya baca setiap hari. Right. Di sana saya bilang, oh, what a beautiful cara berpikir yang indah gitu ya, argumentasi yang sangat tajam gitu. Yeah. Dan dari sana saya mulai tertarik pada ilmu politik. So that's how it began. Tapi ilmu politik sama diplomasi ya, international relations ya, hubungan internasional kan saling berhubungan, saudaraan gitu ya. Nah, akhirnya saya terus sampai PhD mendapatkan gelar di London School of Economics ya. Tapi ada kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu politik. Oke, terus keputusan untuk kerja di Kemenlu, siapa yang ngedorong lu? Ayah tentu. Okay. Tadinya saya kan di New York, udah seneng. Tadinya mau jadi pemain tenis gitu, right? Dan alhamdulillah suatu hari ayah saya bilang, you know, you suck at tennis, right? Kamu nggak akan bisa jadi pemain tenis yang hebat, nggak akan bisa hidup gitu. Akhirnya your destiny adalah diplomasi, right? Dan untung loh emang gitu ya, ada orang tua yang bisa honest bilang jagain kita ya. Karena teman saya ada yang jadi pemain tenis akhirnya, kemarin saya ketemu tahun lalu main dan dia senang ya, tapi kan lain dunianya itu kan. Dan akhirnya I'm so happy saya pindah nggak jadi pemain tenis dan kemudian jadi diplomat dan merasa sekarang saya kan sudah pensiun gitu ya, merasa fulfilled, a lot more fulfilled sebagai diplomat dan sebagai duta besar. Kalau menurut seorang Dino Patijalal dalam sejarah diplomasi Indonesia, tokoh-tokoh diplomat siapa aja tuh yang benar-benar memberikan arti untuk kita sebagai bangsa dan negara di luar Hasyim Jalal? Yang jelas Ali Alatas, karena saya pernah bekerja langsung dengan Ali Alatas dan Muhtar Kussumaatmadja juga ya. Kenapa? Karena the best things we have done dari segi foreign policy dan world peace ya, perdamaian dunia itu salah satunya misalnya konflik di Kamboja. Yeah. Ya kan? Konflik Kamboja itu mungkin sekarang orang udah take for granted karena wah negaranya udah damai, udah aman ya. Yeah. Tapi dulu itu ada genosida di sana. 2 juta orang tuh dibunuh. Ada gedung penuh dengan tengkorak, right? Dan orang bilang ini nggak akan selesai karena ada Tiongkok, ada kepentingan Amerika dan lain sebagainya gitu. Tapi kita masuk dan dengan susah payah Ali Alatas bisa mempertemukan semua pihak yang bertikai, bukan hanya mempertemukan tapi mendapatkan trust ya, kepercayaan, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan konflik itu. Walaupun tau nggak apa, nah ini kebesaran hati Indonesia dan Ali Alatas yang dapat kredit Prancis ya kan yang ditandatanganinya di Paris. Padahal saya ikut saya ikut sebagian besar dari proses perundingannya, dan yang mendamaikan, yang berdebat itu Ali Alatas. Prancis lebih banyak diamnya. Right? Dan kalau kita ke Kamboja, semua orang masih ingat tuh Ali Alatas, pahlawan yang mendamaikan konflik yang paling berdarah di Asia Tenggara. Jadi ada tradisi of excellence, diplomatic excellence, yang menurut saya diplomat muda ini jangan sampai lupa nih ya, karena saya lihat sekarang banyak emphasis terhadap transactional diplomasi. Ya kan, pokoknya asal dapat investasi, dapat ini, dapat. It's more than that. Diplomasi is jauh lebih besar dari dimensi yang transaksional itu sekarang. Yeah. Itu karakteristik yang menurut lu itu hasil dari akumulasi atau mungkin karena dia sendiri kapanpun dia bisa melakukan hal seperti itu, irrespective of akumulasi. Nah ini Ali Alatas maksudnya. Ali Alatas. Intinya gini loh, pertanyaan untuk
aspiran yang mau jadi diplomat ulung. Itu gimana sih supaya seorang ahli latas itu bisa diterima oleh seluruh dunia, kapanpun, dimanapun? Pertama dia memang mempunyai personal quality yang luar biasa ya. Jadi dia lain sekali sebagai seorang diplomat, bukan hanya cerdas, artikulatif, tapi dia bisa menyentuh hati orang. Dan dia mempunyai kualitas yang dimiliki Mokhtar Kussumatmaja, Hasyim Jalal, Pak Marty juga, Pak Hasan, Wirayuda dan lain sebagainya. Yaitu gini, bukan hanya bisa mematahkan argumentasi lawan ya, tapi dia bisa meyakinkan lawan dia untuk bergerak ke arah suatu tujuan. Itu menurut saya suatu nilai diplomat yang paling penting gitu ya. Tapi harus ada ini, Git. Harus ada idealisme untuk menjadi diplomat itu. Jadi gini, ada orang yang menjadi diplomat kenapa? Wah, bisa tinggal di Paris, bisa punya mobil keren, mobil diplomatik, ya kan, gak bayar pajak dan gaji besar, gaji dolar, hidup lumayan mewah ya, dan lain sebagainya. That's not why you should join diplomacy. Ya. Kita join diplomasi kenapa? Karena diplomasi adalah aset dan alat yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dunia, ya apakah itu konflik, perang, dan kesenjangan dan lain sebagainya, dan juga membantu rakyat di dalam, gitu, ya kan? Kan mendatangkan investasi, membuka pasar, teknologi, pendidikan, semua itu kan bisa membuat bangsa lebih baik. Jadi harus ada idealismenya, gitu. Right. Apa yang disebut Bung Karno itu internasionalisme juga, ya kan? Jadi kalau hanya nasionalisme aja nggak cukup tuh. Kita nggak bisa menyelesaikan atau melaksanakan diplomasi dengan baik kalau semuanya hanya mengenai nasionalisme. Harus ada internasionalisme, yaitu semangat untuk melihat dunia, oh kita membantu membuat dunia yang lebih aman, lebih damai, dan lain sebagainya gitu. Itu yang harus selalu dijaga setiap generasi untuk setiap Menlu ya. Idealisme dan internasionalisme Indonesia yang sehat gitu. It sounds from your description that you would rate him as the all-time diplomat menurut dari saya, Indonesia dalam sejarah. Ya kan? Bahkan satu orang yang diharapkan atau dijagokan untuk jadi sekjen PBB hanya satu Menlu Indonesia, kan Ali Alatas waktu itu, ya kan? Dan dia yang bilang enggak, ya, saya bukan ambisinya ke arah sana waktu itu ya. Apa resep untuk kita bisa memproduksi multiples of Ali Alatas ke depan? Kaderisasi harus bagus, ya kan. Kita harus ada meritokrasi di dalam diplomasi, yaitu orang yang hebat, yang berbakat harus bisa maju dan naik pangkat dengan baik. Jadi harus ada sistem rekrutmen yang bagus dan sistem talent spotting yang juga bagus. Tapi juga harus ada institutional memory, dalam arti semua Setuju. Ya, semua keberhasilan dan kesalahan harus diingat oleh sistem. Salah satu contoh Timur Timur, right? Timur Timur itu tadi kan kita bicara the best things that we did ya, Kamboja ya, hukum laut dan lain-lain. Tapi mengenai Timur Timur itu kan kita ada disaster dalam arti kita sudah tanda tangan dengan sekjen PBB dengan Portugal suatu kesepakatan, kita bikin referendum dan kita jamin pasti aman ya. Tapi kemudian jadi buruk sekali hasilnya ya, chaos. Dan hal yang paling memalukan gitu dalam karir saya itu atau nggak apa, ke New York dan dimulai rapat di PBB dengan orang berdiri mengheningkan cipta karena 5 staf PBB dibunuh dan dibakar hidup-hidup di Atambua oleh milisi Timur Timur waktu itu, ya kan? Gimana malunya kita tuh, ya kan? Malunya luar biasa itu. Orang khusus untuk menghentikan cipta mengenai suatu kekejaman dilakukan di negara kita gitu. But what? Sampai sekarang tidak ada satupun lessons learned. What to do and what not to do ya. Baik di Kemlu nggak ada, Kemdagri nggak ada, di BIN nggak ada, di Polri nggak ada, di TNI nggak ada, di Bappenas nggak ada. Padahal itu penuh dengan lessons learned of what not to do. Ya kan? Bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga
bagi dunia internasional ya. Yeah. What we did right, kita banyak juga melakukan hal yang baik ya. Tapi what we did yang not right juga, right? Dan kita kan sekarang ada masalah di Papua masih, ya kan, Aceh udah selesai gitu. Right? Dan banyak hal-hal yang sama nih modus operandinya gitu, right? Yang seharusnya generasi sekarang bisa, oh ini dulu pernah tuh di Timur Timur. Oke, kita should avoid this and should do that instead gitu. Tapi sama sekali tidak ada institutional memory mengenai hal itu. Dan saya kan pernah di Amerika ya, gitu ya. Saya ingat ke Pentagon, ya. Pentagon, if you go there, ada 3 floor. Setiap dinding ada perang, ya kan? Setiap perang ada apa? Ada lessons learned-nya. Wow. Ya kan? Jadi dan di West Point di mana-mana itu dipelajari ini gimana kita bisa menang sedetail mungkin dan gimana kita bisa kalah. Ya kan? So menurut saya itu yang perlu juga kita instill dalam setiap lembaga instansi kita itu. What to do and what not to do gitu ya. Balik ke sosok Ali Alatas. Dia terlibat nggak waktu urusan Timur ini? Dia sebagai Menlu yang jadi komandonya tentu. Siap. Ya. Dan apa yang dia lakukan untuk mengobati peristiwa-peristiwa yang bisa dianggap memalukan lah waktu dilakukan yang mengheningkan cipta dan segalanya? Ya, yang jelas. Karena seorang diplomat tuh harus bisa menunjukkan agilitas atau fleksibilitas juga kan, untuk bisa melakukan pengobatan. Ya kan? Apa yang kita bisa belajar gitu loh? It's a good question. Jadi saya ingat ada satu momen ya, nama kita begitu jelek, Alatas harus menjadi corong, walaupun dia juga kecewa sekali. Saya tahu, kan itu kan honornya dia yang tanda tangan referendum pasti aman, tapi ternyata kacau balau, ya kan, dan kekerasan dan penghancuran di mana-mana. Saya ingat saya tanya dia, gimana Pak? What will you say nih to the wartawan? Terus dia bilang, there's nothing I can say yang membuat mereka merubah pandangan terhadap Indonesia. Sedemikian buruknya, there's nothing he can say. Jadi dia aja waktu itu udah memang menyerah. Karena kalau situasi sudah demikian parah ya, kan udah nggak bisa di-defend lagi gitu. Makanya the best medicine atau nggak apa. Nah ini juga yang aspek inspiratifnya. The best medicine adalah sekarang hubungan Indonesia Timor Leste itu menjadi hubungan teladan bagi dua bangsa yang tadinya musuhan ya setelah referendum kan sama-sama nggak mau bicara gitu kan. Tapi sekarang hubungan antara Indonesia dan Timor Leste menjadi one of the best relationships di Asia Tenggara. Dan dalam konteks dunia internasional salah satu contoh di mana dua bangsa yang tadinya gontok-gontokan musuhan bisa bersahabat kembali. Coba lihat India Pakistan. Kan Pakistan lepas dari India ya. Kan sampai sekarang kan masih gitu kan, ya kan. Dan banyak contoh lain ya di mana ada pemisahan dan kemudian mereka tidak bisa saling memaafkan gitu. Kita lihat Israel Palestina sampai sekarang ya, bencinya dendam kesumat antara kedua belah pihak tuh masih ini. Jadi menurut saya itu obat yang inspiratif yang juga perlu diapresiasi oleh generasi sekarang. Gue mau switch, tapi mungkin yang terakhir mengenai apa yang diperlukan untuk menjadi diplomat yang bijaksana ya. Apakah menyadari bahwa being in denial itu nggak worth it, ya kan? Ini untuk aspiran-aspiran lah yang mau jadi diplomat. Bahwa di saat-saat tertentu atau di episode tertentu, it doesn't pay to be in denial, ya kan? Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ali Alatas, ya kan? That seems like a really hard sought quality, ya kan? Karena nggak gampang loh, untuk ngalah gitu loh, and to agree to disagree, untuk melakukan apa-apa yang ya bisa dibilang counterintuitive lah. Ya benar. Iya kan? I think karena ego kicks in. Benar, benar. Kan? Ya. Kualitas yang paling penting dalam diri seorang diplomat atau duta besar menurut saya adalah judgment. Jadi sebagai seorang diplomat yang berada di luar tapi juga tahu
posisinya di dalam, dia mempunyai wawasan atau intuisi dan judgement yang seharusnya lebih bagus ya, lebih solid, dan itu yang menurut saya yang perlu selalu dijaga oleh seorang diplomat kita. Dan saya akan tahu waktu kita di pemerintahan dulu kita nggak pernah tell the boss what he wants to hear. Right, walaupun tentu itu dalam berbagai sistem pemerintahan banyak ya, selalu ya Pak hebat Pak, luar biasa Pak, keren Pak, segala macam, you're the best gitu. Nilai kita bukan di sana. Nilai kita adalah Pak, posisi kita di sini, kelemahan kita di sini. 2 langkah ke depan akan ada hambatan, Bapak bisa dijegal dan resiko kita value kita di sana. Kalau kita hanya hebat Pak, wah keren, luar biasa, we lose our value, ya kan. Nah, makanya kan kita kan you were very you were very valued dalam kabinet karena kita ada sikap itu, ya kan, ada judgement yang bagus dan juga ada kemampuan untuk menyampaikan judgement kepada atasan. Wah ya, lo nyaksiin lah gue berapa kali dimarahin. Yes. Because gue juga nyaksiin lo dimarahin. Yes. Because we were in the business of telling what they must hear. Yes. What they want to hear. Yes. Dan itu hutang kita kepada sejarah kan, right? Yeah, gitu. Dan kepada rakyat, whom we serve. We serve at the pleasure of the boss and the people. Ya kan? Tapi gini bro, lo tuh udah keliling dunia. Kayaknya Timur tuh salah satu episode yang sangat berarti lah. Apalagi di dunia ini yang sangat berarti untuk pengalaman lo sebagai diplomat. Geografi mana lagi? Atau situasi apapun. Kalau yang jelas sih yang paling penting bagi kita Asia Tenggara. Kenapa kita bisa nggak berperan di Timur Tengah, nggak berperan di Eropa atau Afrika dan Asia Timur, tapi di Asia Tenggara kita yang paling relevan karena negara-negara Asia Tenggara kan memandang Indonesia sebagai natural leader. Dan Asia Tenggara kawasan di mana kita paling bisa berdampak dibanding Asia Selatan atau Pasifik dan lain sebagainya gitu. Jadi Asia Tenggara menurut saya wilayah di mana kita paling berhasil membangun suatu konstruksi suatu arsitektur yang baik bagi Asia Tenggara dan juga mudah-mudahan bisa membuat kita lebih resilient menghadapi rivalitas geopolitik yang sekarang semakin parah, semakin membahayakan. Tapi sentralitas ASEAN gimana sekarang dibanding sebelum-sebelumnya? Apakah itu mencukupi untuk kita bisa berarti? Karena begini loh, salah satu kesinisan yang kita alami kalau kita keluar negeri mengenai Asia Tenggara atau ASEAN itu adalah kebanggaan terkait dengan ukuran ekonomi yang nggak kecil, yaitu $3,5 triliun, ukuran populasi yang nggak kecil, kurang lebih 700 juta. Tapi nggak tahu gimana, di luar tuh orang lebih suka ngobrol mengenai Taiwan, Korea Selatan, geografi apapun yang skala ekonomi, skala populasinya tuh jauh lebih kecil daripada kita. Itu agak-agak sinis kan? Yes. Iya kan? Yeah. Dan ironis. Nah ini, apakah ini lebih karena kita atau lebih karena mereka atau kombinasi dua hal tersebut? Kalau kita bicara ASEAN sentralitas ASEAN ya, yang itu intinya tuh gini, dulu itu ASEAN nggak dipandang sama sekali. Yang berkuasa siapa? Wah, Tiongkok, Uni Soviet, Amerika ya, dan negara-negara luar. Jadi mereka bisa perang di Vietnam, mengacau di Kamboja dan lain sebagainya gitu. Negara-negara ASEAN yang 5 ya, itu hanya bisa ngelihat dari jauh. Bahkan ada yang membantu salah satu dari pihak tersebut gitu ya. Nah, jadi sentralitas ASEAN berarti apa? Sekarang kita yang jadi mandor. Dan berarti apa? Pergolakan atau percaturan di kawasan itu kita nyitir, we are the driver, right? Bukan lagi orang-orang di luar. Nah, jadi ini suatu kondisi strategis yang harus kita selalu jaga gitu ya. Nah, menurut saya kritik boleh kan? Salah satu kelemahannya ASEAN, termasuk Indonesia itu agak malu bergeopolitik dalam 8 tahun terakhir ini. Ya.
Padahal 8 tahun terakhir ini ironisnya geopolitik yang menjadi panglima. Kalau dulu kan ekonomi yang menjadi panglima kan sebelumnya gitu. Tapi apalagi dengan perang di Ukraina sekarang gitu ya. Secara global itu sekarang geopolitik menjadi panglima gitu kan. Nah, kalau ASEAN mau relevan, sekarang kan ASEAN mau mikir, oke, setelah 2025 kita mau ngapain nih ya, konsep apa gitu. Selama ASEAN masih malu bergeopolitik, dan juga Indonesia gitu, right? Kita akan sulit menjaga sentralitas itu. Karena nanti takut dianggap enteng ya. Ini salah satu contoh AOIP, ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Itu kan dagangan ASEAN yang paling besar sekarang ya. Nah, tapi ada Quad, Australia, India, Jepang, Amerika Serikat ya. Nah, mereka bikin Quad, tapi mereka bikin konten untuk Indo-Pacific yang jauh lebih konkret dari apa yang sudah disampaikan oleh ASEAN, AOIP, gitu, right? Betul. Berarti apa? Ya itu, ASEAN harus deliver terhadap konsep strategis yang dilahirkan dan dilakukannya sendiri, dan itulah cara yang terbaik untuk ASEAN menjadi relevan. Ya, so jadi ASEAN sentralitas harus dijaga dengan ASEAN terus memainkan peran yang berbobot menghasilkan deliverables yang juga konkret bagi kawasan gitu. Karena kompetisinya semakin banyak nih gitu. Ya kan, ada Quad lah, ada inilah itulah dan lain sebagainya gitu, right? Bahkan ada Quad yang lain lagi nih, yang ada India, Emirat, Amerika dan Israel. Ya, ada Quad lain lagi gitu dan lain sebagainya gitu. Ada AUKUS juga. Ada AUKUS juga ya. Tapi kenyataan bahwa ASEAN tuh nggak dilibatkan dalam diskursus dalam konteks anggaplah Quad atau AUKUS, itu nggak mengganggu teman-teman di Asia Tenggara? Atau kayaknya kita agnostik aja gitu loh, tuh biasa-biasa aja gitu loh. Atau mungkin karena nggak tahu ya, persepsi orang awam aja, ini kayak kurang kapasitas untuk menyuarakan sentralitas kita. Memang itu sekarang yang menjadi tantangan ya. Jadi ASEAN harus keluar dari comfort zone-nya. Ini mau gimana nih dengan lapangan yang semakin kompetitif gitu. Nah, sekarang hubungan antara Quad dengan ASEAN tidak ada hubungan ya. Walaupun dengan masing-masing negara Quad itu ada hubungan yang baik tentu ya. Dengan AUKUS kemarin Presiden Jokowi sudah bilang, oke, ASEAN harus terbuka dan melihat AUKUS dan juga Quad sebagai mitra. Saya kira itu suatu pernyataan yang sangat penting dan strategis yang pasti juga dicatat oleh Beijing nih, ya kan? Bagi kita yang penting sih, oke, semua bisa punya inisiatif baru segala macam, tapi bottom line-nya adalah bisa nggak akan lebih menimbulkan kerjasama dan trust building, dan unfortunately that's not happening, right? Segala mekanisme baru ini tidak mengarah pada hubungan yang lebih kooperatif dan reduction of mistrust, taruhlah antara Quad dengan Tiongkok. Ya. Padahal menurut saya kalau Indo-Pasifik itu mau lebih aman, minimal ada hubungan yang lebih positif antara Quad dan Tiongkok. Karena Tiongkok sekarang merasa, wah ini Barat nih mau ini nih menyampingkan saya di kawasan itu. Gue tuh udah berapa kali ngomong bahwasannya ini merupakan keniscayaan terkait dengan keberadaan Tiongkok sebagai hegemon terkait dengan Asia Pasifik. Ya kan? Dari sisi ekonomi aja udah nyata bahwa Tiongkok tuh merupakan mitra dagang terbesar untuk seluruh negara-negara di Asia Pasifik, kecuali Bhutan. Jadinya ini niscaya bahwa Tiongkok ini udah hegemonik bukan hanya terhadap Northeast Asia, tapi juga termasuk Southeast Asia. Apakah akan terjadi rekalibrasi pendefinisian core strategic interest-nya Amerika Serikat, yang secara tradisi itu hanya terbatas di Western Hemisphere, Eropa, Timur Tengah, dan Northeast Asia.
Ini kayaknya harus berubah karena hegemoni Tiongkok yang sudah menyangkut negara-negara Asia Tenggara sekarang. Nah, kalau itu terjadi, anggaplah ini terjadi bahwasanya Amerika Serikat akan merekalibrasi definisi core strategic interest-nya untuk memasukkan Asia Tenggara dalam kerangka geopolitik mereka yang penting. Apakah itu net positif atau net negatif untuk kita di Asia Tenggara? Ya. Wah, pertama yang jelas Amerika sekarang ini udah beda dari Amerika yang dulu, gitu. Ya. Right? 40 tahun lalu, even 20 tahun lalu ya. Pengaruh Amerika di kawasan tidak seperti dulu dan relatif berkurang dibanding dengan pengaruh Tiongkok di kawasan. Kenapa? Kan tadi kita bilang pengaruh engagement ekonomi Tiongkok baik dari segi perdagangan ya, terutama perdagangan itu kuat sekali dan itu translate into political and diplomatic influence ya. Investment misalnya, Amerika memang nomor 1 di Asia Tenggara ya, tapi fokusnya masih di Singapura, investasi Amerika ya kan. Sementara Tiongkok mulai naik dan lebih merata di Asia Tenggara gitu ya. Kalau dari segi turis, Tiongkok udah nomor 2 sekarang ya, nomor 1 tetap Malaysia, jauh di atas turis Amerika. Dan dari segi lain sebagainya, pendidikan misalnya, lebih banyak orang Indonesia yang belajar di Tiongkok daripada di Amerika Serikat gitu kan. Jadi Amerika udah berubah pengaruhnya, dan masalahnya adalah ada persepsi Amerika itu nggak konsisten, ya kan. Jadi punya konsep dulu Obama pivot gitu, right? Dan kita appreciate pivot, rebalance, kepentingan Amerika di kawasan Asia itu difokuskan di Asia Tenggara misalnya ya, dan lain sebagainya. Tapi setiap 4 tahun berubah karena ada pemilu dan lain sebagainya, dan ada presiden baru. Dulu Presiden Trump itu perhatian terhadap terhadap ASEAN sangat minim ya. Nggak pernah datang ya, mungkin datang sekali aja ya, dan kemudian dia suruh orang non kabinet untuk duduk di kursi Amerika Serikat waktu pertemuan East Asia Summit dan lain sebagainya. Jadi intinya, dan kursi duta besar Amerika untuk ASEAN juga kosong lama sekali, baru ini diisi gitu. Jadi ada persepsi Amerika itu nggak reliable dan nggak konsisten gitu, right? Sementara Tiongkok lebih aktif di bidang itu karena kebijakannya lebih long term, lebih konsisten, dan kadang juga lebih berbobot substansinya gitu, right? Jadi Amerika memang harus bersaing di pentas diplomatik ini, dan Asia Tenggara harus encourage Amerika dan juga India dan juga Jepang ya untuk lebih aktif. Kenapa? Karena kesehatan strategis di Asia Tenggara itu sangat tergantung pada konsep balance. Jadi tidak boleh ada satu negara yang menjadi hegemon ya, seperti kita bilang tadi. Jadi semuanya saling mengimbangi, dan dalam keseimbangan itulah sentralitas ASEAN, negara-negara Asia Tenggara bisa menjadi mandor di kawasan ini gitu. Right. Jadi itu memang yang harus kita jaga. Tapi kita lihat nanti di Amerika kan ada pemilu lagi. Coba kalau Trump menang misalnya, bisa amburadul lagi kebijakan Amerika di Indo-Pasifik. Tapi kalau gue ngeliat tuh bagaimana kita tuh bisa berinteraksi dengan siapapun lah. Mau superpower kayak, mau middle power kayak, atau non-middle power. Kita harus bulat mengenai apa yang kita inginkan. Ya, gue tuh sering ngobrol bahwa ya ujung-ujungnya fulus. Kita tuh perlu modal, ya kan? Siapapun yang bisa mendatangkan modal, ya apakah itu modal ekonomi, modal teknologi, modal sosial, modal apapun lah. Itulah yang berarti untuk kita semua kan. Mau itu datang dari Tiongkok, dari Amerika, Eropa, dari manapun. Nah ini termanifestasi dalam data-data di negara-negara Asia Tenggara yang kalau menurut gue masih suboptimal pemasukan modal. Yes, yeah. Iya kan? Nah ini gue selalu menggunakan matrik atau metrik FDI. FDI yang masuk ke Singapura tuh disproportionately higher dibanding apa yang masuk ke negara-negara besar di Asia Tenggara. Secara absolut 105 miliar dolar ke Singapura,
Indonesia 30 miliar dolar. Secara relatif per capita di Singapura 19.000 dolar, di Indonesia, Filipina cuma 100 dolar. Dan itu kalau menurut gue gambaran dari bagaimana kita harus lebih bisa bermain. Iya kan? Dengan seluruh dunia. Menyuarakan narasi kita, menjadi storyteller, dan mengedepankan kepentingan kita nih untuk bisa mendidik dan apapun lah. I agree. First, to be fair to the government, yang baru sekarang itu adalah institutional investors. Sekarang mulai jauh lebih aktif ya di Indonesia, dan ini suatu perkembangan yang tentu baik ya, karena kalau institutional investors kan kualitas dari investasinya lain gitu. Satu, tapi kedua memang marketer kita di luar kurang nih, ya. Coba kita lihat siapa orang Indonesia yang aktif di Shangri-La Dialogue, di Raisina, di Munich Security Conference, di World Economic Forum, yang bisa menyuarakan pandangan Indonesia, narasi Indonesia. Kan jarang sekali, ya kan? Gue dulu lihat lo aktif banget kemana-mana gitu ya kan ya. Tapi you were a minority dulu, ya kan? Sorry, dibanding dengan sekarang ini siapa yang ini, yang jadi salesman kita di luar yang bisa meyakinkan itu? Mungkin ada 1-2 ya, tapi nggak banyak gitu. Kalau dibanding dengan India misalnya, dibanding dengan Singapura, dibanding dengan Korea, ya kan? Jadi intinya sih, dan ini juga banyak yang komplain tuh. Saya kan terlibat dalam beberapa organisasi internasional gitu ya. Banyak yang komplain kalau diundang tuh jarang datang. Dan kalau diundang nggak dibalas undangannya, right? Boro-boro datang ya ke sirkuit, dibalas aja suratnya, dijawab nggak bisa datang atau gimana, ya juga nggak. Jadi menurut saya kita harus aktif menyuarakan narasi Indonesia di sirkuit internasional. Ini termasuk ke ini anggota-anggota kabinet ya gitu ya, agar mereka lebih aktif di luar. You brought up Shangri-La Dialogue. Beberapa bulan yang lalu itu kan ada pernyataan dari seorang menteri dari Indonesia. Would you comment on what he said? Oh ini Pak Prabowo, Pak Menhan mengenai situasi Ukraina, resolusinya gimana dan segalanya. Apakah itu pandangan yang benar menurut lo, atau mungkin itu bisa ditambah dengan unsur-unsur lain juga? Iya. Jadi saya kebetulan ada di sana waktu itu, ya, waktu Pak Prabowo memberikan usulan perdamaian gitu ya. Yang saya lihat memang maksudnya baik, ya. Maksudnya oke, ini Rusia kan teman kita, Ukraina juga, dan ada konflik mengganggu semua orang. Jadi what to do? Jadi timbullah usul itu, harus ada gencatan senjata, demilitarized zone, ya, dan kemudian ada referendum dan lain sebagainya gitu. Jadi maksudnya baik ya, maksudnya dilakukan dalam konteks conflict resolution. Jadi kalau Ukraina begini, Rusia begini, sama-sama kekeh, apa jalan tengahnya gitu ya. Tapi memang kenyataannya pada hari yang sama ditolak oleh Menlu Ukraina, dan juga dari Rusia juga tidak tidak didukung ya. Jadi dengan itu usulan itu tidak ada oksigennya gitu ya, right? Tapi paling tidak ada beberapa elemen yang tentu bisa dipakai sebetulnya untuk kedepannya, terutama elemen untuk gencatan senjata. Siap. Ya, kan? Teman dari Barat waktu itu di koridor bilang kalau itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena sekarang appetite-nya adalah untuk pushback, memukul balik pasukan Rusia. Jadi bukan waktunya untuk gencatan senjata, karena emphasis-nya adalah untuk rollback and pushback pasukan. Mungkin suatu ketika akan ada situasi di mana ada kejenuhan di lapangan, udah nggak bisa kemana-mana, dan kedua belah pihak ingin mencari solusi atau apa. Mungkin suatu hari gencatan senjata itu akan terjadi. Tapi sampai sekarang ini the military situation nampaknya belum exhausted enough to achieve that. Tapi kalau sudah terjadi kejenuhan
militer itu ya, stagnasi atau apa istilahnya gitu ya. Dari sana mungkin akan ada impetus politik untuk kedua pihak berunding. Nah, dari sana bisa ada ide-ide, apa rumusan komprominya tuh, ya kan. Tapi kalau dari segi Ukraina sudah jelas bottom line mereka apa? Bottom line mereka adalah semua wilayah yang dikuasai Rusia itu, dan dicaplok Rusia itu harus ditinggal oleh Rusia, harus kembali ke Iya. Ukraina dan termasuk Crimea, right. Jadi itu bottom line dari Ukraina dan nampaknya mereka tidak mungkin mundur Iya. dari itu. Kenapa? Kayak kita aja, kalau misalnya kita diserang negara lain, Bali dicaplok negara lain segala macam, apa kita mau Iya. apa namanya, suatu penyelesaian di mana Bali tetap diambil negara tersebut ya dan lain sebagainya. Jadi kita lihat ke depan, tapi kuncinya apakah nanti ke depan akan ada suatu titik di mana secara militer Putin merasa oke, kita harus mulai cari solusi Solusi. politik ya. Tapi ini sampai hari ini kelihatan sekali resiliensi di kedua belah pihak. Ini tinggi, ya kan? Ya. Ini sangat disayangkan karena itu hanya membuahkan kesinambungan, ya kan? Ya. Apa pertikaian antara kedua belah pihak. Yang mana tadinya kita tuh akhir tahun atau bahkan pertengahan tahun lalu kita berpikir nih mungkin kayaknya nggak bakal lama, tapi sekarang kayaknya sulit untuk ngambil kesimpulan untuk ini bakal berhenti dalam waktu dekat. Dan yang paling disayangkan adalah ya tentunya rakyat dua belah pihak yang menjadi korban dan kita semua gitu loh yang nggak bisa memecahkan permasalahan atau masalah ini gitu loh. Nah, apa yang menurut lo tuh yang bisa kita raba-raba di cakrawala ke depan terkait dengan Ukraina? Sulit diprediksi gitu ya. Gini, pertama saya termasuk orang yang merasa bahwa NATO tidak perlu ekspansi sampai Ukraina. Siap. Ya kan? Bahkan orang di Amerika Serikat pun banyak berpandangan seperti itu ya. Tidak perlu sejauh itu ya. Tapi tetap dengan pandangan itu, Ukraine does not deserve to be invaded ya oleh Rusia seperti sekarang ini gitu ya. Dan yang saya lihat ini memang suatu kasus hegemoni dan bahkan neo-imperialisme ya. Dalam arti apa? Rusia itu kalau melihat kawasan di Eropa, dia melihat ada beberapa negara di mana dia bilang negara ini harus berkiblat pada Moskow, ya kan? Negara ini harus secara politik, ekonomi berkiblat dan dikuasai oleh Moskow, ya. Nah, begitu Zelensky datang gitu kan, ini kan berubah dinamikanya, right? Zelensky tidak mau berkiblat kepada Moskow dan bahkan punya apa namanya ide-ide lain ya, mau lebih masuk ke Uni Eropa dan juga NATO dan lain sebagainya gitu, right? Jadi ini pertentangan antara dua konsep, yaitu satu, apakah kita merasa Ukraine harus menerima hegemoni Rusia dan intervensi Rusia sebagai suatu keniscayaan, atau kita merasa Ukraine itu bebas untuk menentukan dia mau di mana gitu. Kalau kita bicara sebagai orang Ukraine, ya kalau saya penduduk Ukraine, mungkin saya akan mikirnya gini, daripada saya dijajah Rusia, ya dalam arti nggak ada kebebasan, semuanya harus diintervensi Rusia, lebih baik saya ke Eropa. Karena apa? Kalau saya masuk Uni Eropa misalnya, pokoknya bergabung dengan Barat itu saya bebas, nggak ada intervensi, ya. Bahkan Uni Eropa jadi milik saya gitu, right? Dan ada proteksi dari NATO dan lain sebagainya, right? Kan kalau jadi anggota NATO kan nggak ada intervensi. Kalau Inggris jadi anggota NATO nggak intervensi politik di NATO gitu. Jadi bagi Ukraina tuh pilihannya menjadi dua, apakah intervensi, right, atau proteksi, right?
Nah, jadi orang bisa ada, wah lebih baik yang itulah daripada nanti ribut-ribut, yang mendingan intervensi aja, terima kehadiran Rusia gitu, di bawah Rusia aja. Tapi ada orang juga bilang, enggak, kita mau ada berdaulat, merdeka dan demokrasi lebih baik lebih ke Eropa, lebih ke barat gitu ya. Dan itu tergantung pilihan tentunya gitu ya. Gue tuh udah sempet ngobrol sama beberapa narasumber ya. Yang pertama tuh tentunya Mike McFaul yang menyatakan bahwa NATO ataupun Amerika itu nggak memaksa Ukraina untuk partisipasi dalam NATO, apalagi EU. Tapi kalau emang Ukrainanya memilih untuk join ke NATO, ya kita juga harus pertimbangkan itu sebagai faktor atau alasan untuk mendukung Ukraina. Dan itu nggak bisa mutlak sebagai alasan untuk Rusia semena-mena menyerang. Itu pandangannya McFaul. Tapi kalau Mearsheimer, dia mengedepankan tesis ataupun hipotesa bahwa Putin itu udah jelas menginginkan untuk kepentingan Rusia bahwasanya Ukraina tuh harus buffer state, netral. Tidak boleh mengambil sikap kemanapun, nggak ke Rusia ataupun ke NATO. Tapi kok dia masih aja kekeh dengan penuh kesadaran bahwasanya resikonya adalah terjadinya invasi terhadap Ukraina. Nah itu ya gue penasaran aja pandangan lo gimana tuh antara kedua sosok tersebut. Kalau memang Pak ya, jadi apakah Ukraina mau di bawah Rusia atau mau bergabung dengan NATO, itu jelas keputusan Ukraina sebagai negara yang berdaulat. Ya. Siap. Nah, jadi kita harus terima asumsi itu. Siap. Right? Mungkin kita nggak suka dia masuk NATO tapi kalau itu memang keputusan mereka, we have to accept it gitu ya. Yep. Dan juga kalau argumentasi Marshammer, berarti Swedia dan Finlandia juga salah dong. Kan mereka sama-sama punya perbatasan ya dengan Rusia ya. Dan mereka mau bergabung dengan NATO karena apa? Bukan karena apa? Karena invasi Rusia terhadap Ukraina gitu. Nah, apakah Rusia juga punya hak untuk intervensi di Swedia dan Finlandia? Tentu juga enggak gitu. Jadi menurut saya intinya tergantung pada Ukraina maunya apa, dan kalau sekarang saya lihat sih the next game itu kalau masuk ke NATO masih jauh. Yang lebih realistis dan sudah dalam proses adalah Ukraina masuk Eropa. Tapi masuk Eropa pun itu masih terganjel karena apa? Uni Eropa bilang, kami mau kamu masuk ya, tapi perang harus berakhir dulu. Right? Nah, jadi kalau Rusia nggak mau Ukraina masuk ke Eropa, ke Camp Barat, dia mau nggak mau harus melanjutkan terus perang nih, nggak akan berakhir. Karena selama perang terus berjalan, Ukraina tidak akan bisa masuk Uni Eropa. Karena mereka nggak mau ada anggota Uni Eropa yang masih dalam kondisi perang. Gitu. Mungkin nggak sih ini akan menuju ke hot peace? Seperti yang diilustrasikan beberapa pundit. I think so. I think in fact we are already there. Ya kan. Sekarang ini untuk pertama kalinya Barat kompak banget. Satu. Kedua, anggaran pertahanan yang menuju 2% itu akan merata di negara-negara NATO. Bahkan ada yang melebihi 2% bahkan. Dan ketiga, ini akan menjadi hal yang permanen. Dalam arti gini, Git, kalau Rusia besok ini keluar dari Ukraina, ini akan jalan terus nih. Persaingan strategis antara Barat dan Rusia. Dan imbasnya juga ke Tiongkok. Ya kan? Karena Tiongkok melihat apapun yang melemahkan Barat atau menyita perhatian Barat, itu akan bermanfaat bagi dia. Ya. Makanya sekarang kan Tiongkok dan Rusia jadi dekat ya. Dan itu juga menurut saya salahnya Barat juga karena terlalu banyak menggempur Tiongkok ya. Bahkan kemarin waktu bikin Winter Olympics diboykot ya kan. Dan bagi Tiongkok kan bagi negara Asia lah face apa ya? Muka itu ya kan faktor yang penting, lebih penting dari dalam diplomasi dunia Barat gitu kan. Jadi mereka merasa ini kok gue diinin terus, digempur terus, dipermalukan terus oleh Barat. Sekarang rasain loh, right?
Jadi ada hardened rivalry Yeah. yang semakin keras akibat dari perang Rusia di Ukraina itu. Yeah. Lu kalau perhatiin tatanan dunia ini kan, ya kita ini udah kepala 5 ya. Kita tuh besarnya tuh mengenal tatanan dunia tuh sebagai banyakkan mungkin bipolar yang berubah jadi unipolar. Gue tuh sering bilang bahwa lucunya selama tatanan dunia itu unipolar, multilateralisasi itu robust banget. Tapi semenjak itu shifting, semenjak mungkin 10-15 tahun yang lalu menjadi multipolar, semakin sulit kita melakukan multilateralisasi. Karena revisionismenya itu tinggi. Yang dikedepankan oleh India, kayak Rusia, kayak China, kayak Brazil, kayak Afrika Selatan, to some extent Indonesia, Nigeria, dan segalanya. Ini yang akan terjadi kayaknya untuk cukup lama. Gue nggak tahu apakah ini tahunan atau dekadean. Nah, untuk aspiran-aspiran diplomat, ya kan, ini menarik loh. Karena ini akan semakin kental dengan tantangan kan, untuk mendiplomatisasikan dunia. Untuk kepentingan, untuk kita bisa balik ke multilateralisasi. Pertanyaan gue adalah, selama ini semakin multipolar, semakin ini sulit melakukan multilateralisasi, lu melihat ada harapan nggak sih untuk lembaga multilateral itu lebih berperan seperti apa yang kita lihat di tahun 90-an mungkin? Untuk apapun, isu security kayak ekonomi kayak sosial kayak budaya kayak apapun lah. Pertama, akibat dari perang Ukraina ini, multilateral itu sekarang macet mandek, ya kan? UNESCO lah, WHO, ya, Dewan Keamanan PBB apalagi ya, dan lain sebagainya. Jadi division, perpecahan, perbedaan dan konflik itu sangat kerasa dalam langkah multilateralisme. Jadi yang bisa akur itu lebih banyak yang middle powers itu, Indonesia, India, Jepang, Australia, dan lain sebagainya, Afrika Selatan, Turki ya. Nah, itu satu ya. Nah, kedua, akan ada gejala di mana di ruang multilateralisme yang susah ada reformasi pergerakan, akan ada orang bikin yang baru, ya kan? Kayak Tiongkok kan udah bikin ada banknya sendiri misalnya ya, dan akan semakin banyak BRICS juga sekarang lebih aktif ya dan lain sebagainya. Jadi orang akan mencari saluran-saluran tertentu untuk mereka bilang ya udah kalau nggak bisa jalan di sana kita bikin sendiri aja ya. Bahkan Quad sebetulnya juga gitu loh. Quad itu orang bilang oke ini ASEAN nih agak lamban nih, kita nggak bisa terlalu mengharapkan ASEAN, ya udah kita bikin sendiri aja nih. Satu perkumpulan gitu ya. Nah jadi ada itu. Kelemahannya apa gitu? Kelemahannya gini, satu, orde dunia yang dibangun oleh Amerika setelah Perang Dunia Kedua itu, apa yang dinamakan liberal international order, udah banyak yang nggak laku lagi. Orang bilang wah ini udah banyak yang nggak bener lah, harus perbaiki. Itu negara barat paham, negara non barat juga tahu. Masalahnya apa? Begitu ditanya negara non barat, oke, kamu maunya apa? Gimana ya memperbaikinya? Nah itu nggak ada yang punya jawaban. Dulu kan tahun 80-an ada jawabannya New International Economic Order. Dan jelas apa intinya, trade harus lebih berubah, kemudian teknologi transfer, kemudian bantuan harus 1% dari, clear sekali. Sekarang nggak ada tuh yang punya konsep bagaimana merubah tata dunia yang baru, baik secara politik maupun secara ekonomi. Jadi kita stuck nih kayak gini. Yang lama udah nggak laku lagi, the liberal international order. Apalagi dulu kan US led, sekarang US sudah nggak leading lagi, ya kan? Tapi yang baru juga nggak ada yang punya konsep. Termasuk Indonesia juga kita bilang, wah dunia nggak adil. Tapi konsep kamu apa? Belum ada tuh sampai sekarang gitu ya. Dan sekarang yang maju tampil, yang sekarang diperebutkan itu namanya Global South. Ya, negara non Barat ya di selatan yang berkembang, yang punya ambisi memimpin Global South itu India sekarang. Right? Secara terbuka mereka bilang kami
ingin menjadi Iya. pemimpin Global South. Bahkan sekarang di G20 mereka kan bilang, "Oke, kami jadi ketua G20, tapi kami juga ingin, memobilisasi pandangan dan kekuatan dan solidaritas, Global South." Right? Dan itu kebijakan yang sangat sistemik, Mmm. dia lakukan gitu ya. Tiongkok juga nampaknya mau menjadi pemimpin Global South, tapi menurut saya nggak sesukses atau nggak sekelihatan, India gitu ya. Indonesia belum ini. Kita kemarin, G20 dan kita bicara, kita juga memperhatikan kepentingan negara berkembang, tapi belum kelihatan ambisi kita untuk menjadi salah satu pemimpin Global South. Padahal potensi kita besar Besar sekali, sekali. ya kan? Kita kan, gerakan non-blok, kita pendirinya Mmm. Konferensi Asia Afrika juga gitu. Tapi retorika bahwa Indonesia mau menjadi salah satu pemimpin atau pemimpin Global South itu masih belum kedengeran sekarang itu. Mmm. Lu ngelihat nggak bahwa ke depan ini untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, kita tuh lebih baik memperhatikan diri sendiri daripada diri orang lain. Dengan kenyataan bahwa multilateralisasi itu emang nggak gampang sekarang, bahkan a bit dysfunctional, mohon maaf, ya kan? Iya. Di mata orang-orang awam gitu loh. Dan gue balik lagi ke yang tadi, yang kita bahas, gimana untuk kita bisa meng-encourage anak-anak muda, aspiran-aspiran yang mau berkarir sebagai diplomat untuk menyelamatkan dunia ini dari kecenderungan meningkatnya bilateralisasi, kecenderungan meningkatnya plurilateralization. Karena gue tuh ya ngalamin banget kalau bilateralisasi itu susah. Lebih gampang multilateralisasi. Karena gue bisa piggyback on orang yang kuat untuk nego untuk gue yang di depan gue ini. Tapi kalau gue berhadapan dengan satu orang aja, dan gue tahu bahwa dia jauh lebih produktif, dia lebih kuat daripada gue, semakin terekspos kan weakness kita. Yeah. We can't leverage off others for purposes of negotiating with who's in front of us. Itu. Ya, sekarang ini masalahnya ada masalah yang hanya bisa dilakukan secara multilateral, perubahan iklim misalnya. Siap. Ya kan harus semua take part in it. Karena apa? Taruhlah Indonesia mengurangi emisi 40%, tapi di Meksiko naik 40%, kan nggak make sense gitu kan. Jadi ada hal-hal yang secara multilateral harus diselesaikan, tapi ada hal-hal yang secara regional, karena multilateralnya nggak maju. Kalau trade misalnya, kan WTO kan mandek, ya kan. Tapi siapa tahu melalui ASEAN Economic Community ya dan lain sebagainya bisa lebih ini. Dan juga ada hal yang mungkin hanya secara bilateral bisa kalau dari segi investasi, ya udah kita kejar Emirates aja. Sekarang Emirates yang paling aktif kan ya, atau negara-negara tertentu gitu. Jadi for different problem memang ada different levels of solution, apakah multilateral, regional, atau bilateral. Gue baru aja nulis makalah mengangkat paradoks terkait sustainability. Yang gue perhatiin itu banyak sekali ahli-ahli di space sustainability. Itu indah sekali narasinya. Tapi itu hanya kedengeran atau menggema di mungkin nggak lebih dari 15-20% dari populasi dunia. Sedangkan sisanya itu lebih khawatir mengenai gimana naruh makanan di atas meja. Iya kan? Ini yang seringkali gue sebut narasi development atau narasi modernisasi. Karena untuk lo bisa memahami narasi sustainability, lo tuh harus bisa berpikir secara modern. Dan kalau kita mendefinisikan modernitas atau modernisasi, itu gue mengacu ke elektrifikasi. Karena kalau lu nggak ada listrik, lu nggak bisa melakukan modernisasi kan. Nah, India sama Indonesia itu elektrifikasinya cuma 1000 sampai 1300 kWh. Untuk mencapai modernitas, dia harus terelektrifikasi 5000 sampai 6000 kWh per capita. Tenggang waktunya nih bisa 100 tahun. Sedangkan ini 2050, cuman 27 tahun. Apalagi kalau Nigeria tuh elektrifikasinya 155 kWh. Untuk mencapai 6000 kWh per capita,
Nigeria tuh perlu 300 tahun dengan kapasitas bangunnya ya tiap tahun. Indonesia 3.000 megawatt, India 19.000 megawatt. Dari situ gue ngelihat dua narasi yang sangat-sangat irreconcilable. Nah ini gue mengedepankan pemikiran atau konsep ya untuk bisa merekonsiliasi dua narasi ini kita harus ada keterbukaan mengenai teknologi, mengenai modal. Karena tanpa fulus, tanpa teknologi, sulit loh untuk mensolusikan. Ya lu mau minta orang Nigeria pakai solar panel, tapi kalau nggak ada subsidisasi, dengan kenyataan ruang fiskalnya terbatas, sulit juga. Ya. Benar sekali gitu. Jadi pertama kita harus berangkat dari suatu asumsi atau kesepakatan bahwa kita semua berkepentingan mencapai net zero world ya. Kenapa? Karena kalau kita overshoot ya net zero world, kita akan hidup dalam dunia 3 derajat Celcius ya. Dan itu semua orang akan jadi korban. Ya, kan Emil Salim bilang ini dunia serasa neraka. Sebagai contoh, kalau suhu dunia naik 2% aja, itu 99% terumbu karang dunia akan mati. Indonesia negara maritim kan, can you imagine kita hidup di negara di pantai kita semua terumbu karang mati, ikannya juga akan terpengaruh dan food security juga dan lain sebagainya gitu. Jadi kita semua berkepentingan mencapai net zero world mudah-mudahan di pertengahan abad ini ya. Nah, tapi you're very right ya bahwa how do we get there gitu ya kan negara maju kan bilang oke, ini kita memang yang salah ya, kita yang memulai dan lain sebagainya gitu. Kamu harus semua mengurangi emisi, tapi komitmen finance-nya nggak keluar-keluar. Kan $100 miliar per tahun ambisinya. Itu nggak pernah keluar nih, baru-baru ini yang mulai digenjot gitu, right. Jadi ini memang mengakibatkan pentingnya apa yang dinamakan just transition, transisi yang adil, right. Jadi kalau kita mau semuanya bertransisi ke net zero world, harus jangan mengorbankan juga kepentingan negara berkembang ya untuk seperti bilang tumbuh melakukan modernisasi, elektrifikasi dan lain sebagainya gitu, right? Jadi kalau dari kita tanggung jawabnya tentu kita tetap tumbuh, modernisasi, elektrifikasi, mencapai 90% listrik untuk rakyat kita, misalnya 99% akses ya. Tapi juga kita ada kewajiban making sure as much as possible elektrifikasi ini berjalan sebersih mungkin dari segi karbon, ya kan. Nah makanya sekarang yang orang perhatikan itu program JETP nih, JETP $20 miliar gitu ya. Dan ini satu-satunya program di dunia di mana negara maju menjanjikan ya, bukan kasih ya, $20 miliar, 10 dari pemerintah, 10 dari swasta, kalau Indonesia bisa membersihkan sektor listrik kita dan menambah energi terbarukan. Apakah akan berhasil atau nggak tahu nih. Kita lihat akan bulan Agustus ini akan keluar dengan strategi nasional kita. Tapi the stake is this, the stake adalah kalau Indonesia bisa membuktikan kalau dikasih uang $20 miliar kita bisa deliver, berarti ini percontohan bagi the rest of the world. Karena hanya 2 sekarang, di Afrika Selatan ya mereka dapat $8 miliar, kemudian di Indonesia $20 miliar. Dan orang masih melihat nih Indonesia bisa atau enggak. Kita doakan tentu bisa atau enggak. Tapi just transition itu memang kunci gitu. Agar negara berkembang juga semangat melakukan transisi gitu. Gue hopeful, tapi gue realistis juga. Ya kan? Karena kalau gue perhatiin JETP itu granularity-nya masih kurang. Terkait dengan teknologi apa. Dan gue bukan direktur pemasarannya nuklir, tapi kok nuklir tuh nggak pernah masuk dalam pembahasan. Padahal secara statistik tuh cukup bisa dipertanggungjawabkan. Fatalities-nya itu jauh lebih dikit daripada fossil. Cuma 3.000 sampai 4.000 nyawa per tahun, sedangkan fossil itu 7 sampai 8 juta. Kalau gue ngomong sama ahli-ahli kesehatan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan korelasi antara fossil dengan tuberculosis, dengan penyakit-penyakit lainnya, ya kan?
Nah itu kalau menurut gue harus masuk dalam percakapan. Supaya kita ada keterbukaan. Ini teknologi apa nih yang harus dikedepankan. Dan modalnya. Kalau menurut gue untuk menyelamatkan planet dari akselerasi perubahan iklim, triliunan dolar yang dibutuhkan. Tapi kalau kita turun aja ke level yang paling rendah aja ya, kalau kita lihat Greta Thunberg, itu follower Instagramnya cuma 20-an juta. Tapi Kylie Jenner 300 juta. Yang satu aktivis climate change, yang satunya ngebakar karbon dulu tiap hari. Iya kan? Yeah. Nah itu kalau menurut gue cermin dari pulsa yang ada di masyarakat luas. Nah ini lo kan di FPCI ini sangat passionate mengedepankan narasi perubahan iklim. Lo ngelihat nggak sih bahwasanya aktivismenya ini akan membuahkan political ownership taking? Karena yang bikin gue agak-agak tersentuh adalah kalau gue perhatiin orang-orang yang berkecimpung di policy dan politik di seluruh dunia, pemahaman mereka mengenai climate change tuh, mohon maaf, nggak terlalu dalam. Yeah. Nah ini kan perlu kita kader-kader baru yang aktivis, terus syukur-syukur aktivismenya itu bisa menjelma dalam konteks political ownership taking, supaya nanti kerangka regulasinya juga bisa terpengaruh. Ya, ya. Memang target kita sih anak muda, karena kalau saya dan rekan-rekan di FPCI itu aktif sekali di climate change. Pertama karena staff FPCI itu anak-anak muda, saya yang paling tua ya. Dan kedua memang mikir anak saya gitu. Jadi gini, saya pernah suatu hari ke suatu kota ya, it was actually Perth ya, Australia. Waktu itu saya keluar dari apartemen, udah nggak bisa bernafas karena that day was so hot gitu. Aduh, nggak jalan keluar tuh badan udah ini dan panas banget. And then saya berpikir nanti kalau suhu bumi naik 2 derajat Celcius rata-rata gitu ya, this will be every day. Every day. And nggak bisa kita jalan keluar jogging ke taman, nggak bisa. You know, life will be unlivable, right? Nah kalau itu sudah terjadi nggak bisa balik lagi gitu. Ya nggak bisa disedot lagi tuh emisi di atmosfer gitu kan. Jadi the best way adalah preventif dan yang paling merasakan kan anak muda. Kita sekarang ada konsep namanya generation net zero. Jadi generasi Z, generasi Y plus semua anak dan bayi yang akan lahir dan hidup di 2045 berkarya di 2045 gitu. Dan mereka itu powerful. Kenapa? Karena sekarang kalau orang menjadi presiden pemilu 60% itu kan anak muda, milenial. Right? Jadi kalau kita bisa meyakinkan anak muda bahwa masa depan Anda harus climate security, harus ada climate security, keamanan iklim, dan Anda harus memilih pemimpin yang juga paham itu. Right? Harus ada pemimpin paham. Dan sekarang alhamdulillah kan ada terakhir polling anak muda, isu pertama yang paling mereka perhatikan korupsi. Isu kedua apa? Lingkungan, perubahan iklim. So we're getting there, and anak-anak muda yang jadi inspirasi kan sekarang kayak melatih ya, yang mengenai apa namanya plastik ya, dan lain sebagainya. Jadi anak muda itu sekarang punya aktivismenya, punya idealismenya sendiri dan I'm quite hopeful. Keep at it, man. Thank you. Ini yang paradoks pertama yang gue mau angkat kalau yaitu paradox of sustainability. Semakin lo bisa mendidik anak-anak muda, semakin mudah-mudahan juga bisa mendidik mereka mengenai hal-hal yang paradoxical, supaya mereka juga bisa bantu cari solusi atau resolusinya. Yang kedua nih, paradoks antara demokratisasi informasi dibanding demokratisasi ide. Ini yang dulu kita tuh berharap internet tuh bisa memberikan akses untuk semuanya ke informasi tapi juga ke ide. Tapi ternyata idenya ini tidak terdemokratisasi seperti informasi. Dan ini secara empiris termanifestasi dalam kesenjangan. Ya kan?
Karena hanya ide-ide tertentu saja yang bisa ditempelkan dengan modal. Banyak ide-ide lain yang mungkin lebih canggih tapi nggak bisa ditempel dengan modal. Jadi elitisasinya nih kelihatan loh. Yeah. Nah itu gimana lo ngeliat ke depan? Saya kan sekarang udah nggak nonton TV lagi ya gitu ya. Kita nonton YouTube, right? YouTube atau buka handphone ada TikTok, right? Gue nggak nonton TikTok. Oke, ya. Gue ngeliat HP, gue batasin 2 jam sehari. Karena gue tahu itu kanker. Ya harus detox tuh, ya kan. Dan kalau gini, kalau kita memang ngeliat berjam-jam YouTube, TikTok dan sarana lainnya itu ada proses dumbing down, right? Jadi kita lihat video bits yang 1 menit, dahsyat, sini ngomong begitu, wah ini mengebongkar, punya semuanya sensasionalisme, ya. Dan ruang untuk pemikiran yang intelijen, yang thoughtful, sangat. Dan dalam foreign policy misalnya, kalau kita ngomong sesuatu yang cerdas, yang berbobot, mungkin you get 1,000, 2,000 hits. Tapi kalau ngomong yang ngawur, ya sensasionalis, dapat 2 juta hits, right? Jadi ini suatu tren tren pembodohan tadi tuh, yang memang memprihatinkan. Dan I don't know gimana caranya ya, kita agak stuck dengan situasi ini. Dan juga peran buzzer, right? Peran buzzer juga itu kan tidak mendorong ruang diskusi yang sehat. Dan membunuh. Exactly, right? Dan saya kira politisi kita gitu ya, orang yang bermain di ruang politik, ruang publik itu perlu menyadari hal ini nih, Git ya. Dan kalau saya lihat kan apa yang menjadi tantangan bagi demokrasi kita nih, tantangannya tuh adalah sekarang power is everything nih. Dan ini bukan hanya di Indonesia ya, di negara lain juga ya saya melihat gejala ini. Orang itu melakukan kontestasi, kompetisi yang luar biasa sangat ketat ya, berapi-api untuk meraih power. Ya, power and money become everything tuh, baik negara berkembang maupun negara maju. Dan yang disayangkan apa? Padahal kan semua ini is about public service. Ya kan? Mengenai idealisme, lihat UUD 45 lah, membuat rakyat menjadi lebih makmur, sejahtera, aman, damai dan lain sebagainya. Aspek itu jadi nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Karena semua orang sibuk memperebutkan power at any cost for the sake of power. Mencari kekuasaan, memuja kekuasaan, mendewakan kekuasaan hanya untuk mendapatkan kekuasaan itu. Dan lebih dari itu kekuasaan dan uang ya, money politics sekarang menjadi semakin erat gitu kan ya. Orang bilang bahkan ada oligarki dan semakin kuat dan lain sebagainya gitu. Menurut saya ini tren yang perlu kita pikirkan sebagai suatu bangsa gitu ya. Jadi kita nggak akan seperti Thailand atau Myanmar ya, ada kudeta itu nggak akan terjadi, atau Pakistan ya. Tapi kualitas demokrasi kita berubah menjadi satu situasi di mana everything is about power. Padahal demokrasi is not about that. Demokrasi is mengenai pengabdian, public service, ya kan. What to do beyond more than just about power. Power itu kan bisa diraih lewat banyak cara ya. Yang pertama coercion, kedua kekayaan, 3 kekuatan birokrasi, 4 ya persuasi. Gue tuh ngelihat lo tuh 3 dan 4, ya kan, lo pernah di birokrasi dan lo tuh bisa memberikan public goods ke masyarakat luas dengan kualitas pelayanan yang keren banget dalam konteks diplomasi. Tapi lu juga bisa melakukan persuasi. Ya kan? Nah, itu lu kalau menurut gua lu tuh contoh optimal dalam konteks interseksi antara power dan talent. Ya kan? Nah, demokrasi di banyak negara itu sayangnya tidak bisa mencari titik optimal antara power dan talenta. Ya kan? Dan demokrasi itu nggak semata
hanya bisa didefinisikan dalam konteks pendistribusian kekuatan aja. Tapi itu juga harus dilihat dari kacamata bagaimana lu bisa mendistribusikan public goods. Ya kan? Public goods itu kan kalau menurut gue ya intelek, pendidikan, kesehatan, social value, moral value, dan lain-lain. Dan bahkan akhir-akhir ini gue ngelihat Singapura itu patut dianggap sebagai liberal democracy. Karena oke lah dia dikritik selama berapa dekade nggak bisa memberikan suara dan ruang ke oposisi ataupun media, tapi dia kayaknya udah bisa memberikan suara dan ruang ke media dan oposisi. Tapi at the same time mereka juga deliver public goods much better than most countries around the world. Ya kan? Setuju banget. Dulu kita pernah buat suatu ini kongres anak-anak muda untuk merumuskan visi Indonesia 2045 nih, ya kan? Jadi datang dari berbagai provinsi, ini secara independen ya, FPCI yang bikin, secara independen dari berbagai provinsi Indonesia dan juga dari diaspora datang ya untuk bikin apa sih kira-kira visi 2045 itu. Ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan sekarang. Tahu nggak apa? 2 hal. Mereka bilang Indonesia akan hebat di segala bidang, except 2 hal. Right? We'll see if nanti pemirsa juga setuju hal ini ya. 1, mereka bilang pesimis bahwa rule of law, supremasi hukum itu akan 100% di Indonesia. Right? Say no more. Kedua, apa? Mereka nggak yakin korupsi 100% akan terbasmi di Indonesia. Jadi kita semuanya bisa dapat middle class besar, pertumbuhan ekonomi, menjadi bangsa yang hebat dan lain sebagainya, jago teknologi. Tapi 2 hal itu mereka pesimis akan tercapai di Indonesia pada usia 100 tahun. Right? Dan itu menurut saya perlu kita renungkan banget tuh. Right? Karena it's a big strategic question itu. Apakah demokrasi kita bisa seperti Singapura, ya Singapura kan rule of law and korupsi, jelas, right? Dan kan kita udah bilang kenapa investor kalau mau ada dispute mechanism maunya di Singapura bukan di Indonesia, karena di Singapura rule of law-nya lebih jelas, lebih terjamin. Ya kan? Lo percaya dengan sistemnya. Dan gue tuh bahkan ya gue udah sampai berbusa lah ngomong arus modal ke Singapura itu yang sangat signifikan itu nggak berkorelasi dengan ideologi. Nggak berkorelasi dengan geografi, nggak berkorelasi dengan sumber daya alam. Hanya berkorelasi dengan sejauh mana lo percaya dengan sistemnya. Dan itu muaranya adalah penegakan hukum. Dan gue bahkan mengembangkan tesis ini bahwa penegakan hukum itu penting sekali untuk mencari keseimbangan antara masyarakat dengan pemerintahan untuk kepentingan technological capital, social capital, cultural capital, economic capital, spiritual capital, whatever capital that you're seeking. Karena kalau masyarakatnya tahu batasannya ada di mana, dia tuh bisa ideate, dia bisa beride. Benar. Iya kan? Untuk kepentingan spiritual, kepentingan kultural, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, kepentingan teknologi dan segalanya. Kalau lu hazy mengenai batasannya, ya susah untuk mengideate diri. Setuju. Oke, gue udah ngomong 2 paradoks. Pertama paradox of sustainability, kedua paradox of ideas versus information, democratization of those. Yang ketiga nih paradoks mengenai AI. AI ini digembar-gemborin bakal mengutopiakan dunia. Gue agak-agak jiper. Karena gue ngelihat ahli-ahli teknologi akhir-akhir ini agak-agak sembrono. Mengedepankan teknologi tanpa multidisiplinerkan narasinya. Melibatkan ahli budaya, ahli lingkungan, ahli spiritual, ahli ekonomi, lingkungan, dan segalanya. Sehingga ini bisa kepleset kita. Iya kan? Dan produknya tuh kemungkinan bakal nggak terlalu bijaksana. Dan yang memanfaatkan hanya yang elit-elit saja, yang sudah diuntungkan dengan kenyataan yang tadi. Internet tuh sudah mengelitisasi, gue ngeliat AI akan lebih mengelitisasi.
Ini menurut gue ini nyambung loh dengan diplomasi ke depan. Karena kerangkanya ini global. Kita udah melihat bahwa negara-negara tertentu tuh sudah mengelitkan diri at the expense of yang lain atau banyak yang lain. Apalagi dengan akses mereka ke modal yang jauh lebih gede, akses mereka ke teknologi yang jauh lebih gede. Ini akan lebih ini loh. Jadi the paradox of AI versus inequality. I think that's real. Itu melotot banget ke kita. Dan ini memang hal yang pertama kita nggak akan tahu arahnya nih kemana nih, ya kan? Impact dari AI, how will it change society forever? Yang jelas kita tahu akan berubah society forever, tapi we don't exactly know how. Dan lihat aja di Amerika. Di Amerika para penulis skrip Hollywood udah melakukan strike karena AI, right? Itu apa? Kan dari segi apa, talent atau skill, salah satu yang paling tinggi adalah menulis skrip. Gue yakin lo nggak bisa ya. You're one of the best speech writers in the country. Don't you feel insecure? Yeah, exactly, right? Jadi kalau mereka aja merasa, oh my God, my job is being threatened by AI, apalagi skill-skill lain yang di bawah itu, ya kan? Jadi dan satu lagi, saya baru datang menghadiri konferensi di Belanda mengenai namanya ReAIM. Penggunaan AI dalam military warfare, ya kan? Nah itu mereka pada yang nggak punya AI ketakutan gitu, tau nggak kenapa? Yang ngatur siapa nih? Kan nggak ada konvensinya, right? Jadi militer-militer itu yang kaya dengan AI, yang punya teknologi, punya ini, mereka bisa melakukan apa saja, right? Dalam perang gitu, ya. Sementara yang nggak punya akan jadi korban yang lebih dahsyat dan tidak ada yang ngatur, tidak ada konvensinya, right? Jadi memang menurut saya it's the next revolution di mana we need to think hard. Ini akan dibawa kemana? Dan kan tadi saya bilang we don't know where it's gonna bring us. Yang jelas tau nggak apa? It will take the human soul from our daily life, what we do, ya kan? Kita malas berpikir, keputusan diambil oleh intelijen artificial yang mungkin kita bilang ya udah terserah AI aja deh, whatever they want to do. Mungkin nanti kalau mau kawin cari istri ada app-nya ya. Is she the best for me atau enggak? Ya serahkan aja, right? Tapi kan you take the human soul away ya dalam cara kita hidup gitu. Dan menurut saya itu mungkin nggak terlalu healthy. Right? Lu ngebayang nggak dengan melemahnya institusi multilateral yang sudah kelihatan akhir-akhir ini dan ke depan? Kita udah ngelihat lah dalam konteks data aja. We call that GDPR. Posisi Eropa terkait dengan pengkerangkaan untuk kebijakan-kebijakan proteksi terhadap data itu jauh lebih ketat daripada Amerika, daripada negara-negara lain. Itu mungkin simply because Eropa itu bukan beneficiary dari internet. Eropa itu gue ngeliat hanya sebagai hardware, bukan software. Amerika dan Tiongkok itu software. Tiongkok dan Amerika itu beneficiary-nya. Jadi mereka tuh nggak mau pengkerangkaan dari sisi kebijakan yang ketat atau yang strict. Nah ini gue udah bisa ngebayang dalam konteks AI, siapa yang bakal siap mengkerangkakan kerangka regulasi yang ketat, atau they might as well just open the whole kimonos, ya kan? Karena mungkin kepentingan ekonomi atau karena kenaifan mereka. Nah ini nyambung dengan kepentingan kita untuk menguatkan lembaga multilateral untuk mengawal proses pengkerangkaan regulasi. Gue nggak ngeliat adanya collectivism di antara seluruh negara untuk kepentingan gimana nih untuk mengawal pengedepanan AI. Gue ngelihat bahwasanya open AI aja tiba-tiba berubah dari open source ke closed source, dari not for profit ke for profit. Itu gejala-gejala yang menakutkan. Karena kalau lu udah dicecer tiap minggu mengenai profitability, ya lu bakal pusing lu bakal menghalalkan segala cara untuk nyari profit. Itu yang gue ngeri. I agree. Nah itu
How do you teach your constituents untuk kepentingan diplomasi atau multilateralisasi mengenai hal-hal seperti ini? Ya, mungkin masalahnya people don't realize there is an issue yet, ya kan? Ya. Uh, kita ngomong gini kan, how many people understand this, ya kan? Dan I think ya it needs to be bagian dari debat publik kita. Lo perlu angkat, Min. Ya, setuju. Ini gue sih personally gue ngeri. Ya. Dan ya lo punya platform yang bisa memultiplikasi audiensi untuk pemahaman hal-hal yang kalau menurut gue penting sekali untuk jangka panjang. Gitu. Bro, kita udah ngomongin Timur Timur, ASEAN, Ukraina, terakhir mungkin Tiongkok dan India. Oke. India ambil sikap untuk nggak ikut dalam RCEP. Kita kasih window, evergreen, kapan aja dia bisa masuk. Tiongkok masuk ke RCEP. Tiongkok kayaknya sangat ready untuk melakukan multilateralisasi. Gimana lo ngelihat antara dua negara tersebut? Untuk kepentingan Indonesia atau Asia Tenggara? Ya, well, pertama secara ekonomi, sebelumnya secara ekonomi, the game is Tiongkok kan, ya kan. Dari segi perdagangan sekarang udah lebih di atas $100 miliar. Perdagangan kita dengan Tiongkok tuh 3-4 kali lebih besar dari perdagangan kita dengan Amerika. Right? India was nowhere to be seen before, right? Jadi kita lebih ke utara timur ketimbang utara barat di mana ada India. Tapi sekarang India is one of the surprising trade relations for Indonesia. Sekarang udah sekitar 30-an, right? That's big. Hampir sama dengan bahkan lebih dari Amerika Serikat. Kita dengan Amerika sekitar 29, 30, 31 gitu. Jadi India can be the next big thing for Indonesia. Dan lebih dari itu secara politik dan geopolitik dan diplomatik, India juga menjadi semakin menarik, terutama karena posisinya mengenai Indo-Pasifik, bisa menjadi balancer juga. Jadi balancer tidak harus Amerika ya atau Jepang ya. India juga semakin tertarik, apalagi mereka punya ambisi sekarang kan. Mereka punya ambisi memimpin Global South, kemudian ambisi dari dalam konteks Quad ya. Dia udah bilang India tuh negara yang paling bilang no kepada negara besar, right? Itu juga harus itu inspiratif juga bagi kita. Sangat. Dan mereka juga punya ambisi di Samudra India. Mereka ingin menjadi mandornya di sana gitu, right? Jadi I think India akan menjadi lebih penting bagi politik luar negeri Indonesia. Kalau dari segi RCEP ya, kemarin saya ngomong sama diplomat India, mereka bilang RCEP itu kan menariknya hanya satu, mereka bilang. Apa itu? Bukan Indonesia, bukan Malaysia atau apa, tapi Tiongkok, akses ke pasar di Tiongkok. Saya bilang, oke. And then apa? Ya bagi kita kalau memang yang membuat akses menarik itu adalah akses ke pasar Tiongkok, kita juga selama ini nggak dapat pasar di Tiongkok. Ya kan? Tiongkok jual ke India jauh lebih banyak daripada India ekspor ke Tiongkok. Jadi bagi kita masuk RCEP atau nggak terlalu berpengaruh bagi mereka. Dan juga selain itu tentu masih ada ini ya, kompetisi antara India dan Tiongkok. Rivalitas itu tentu masih ada gitu ya. Jadi tapi bagi kita tentu diplomat Singapura, mantan diplomat Singapura Bilahari bilang, Kausikan kan udah ngomong ya, dia bilang ASEAN itu harus promiscuous, poligamis, bukan monogami, ya kan? Dengan semua orang kita layani asal memberikan keuntungan dan manfaat dan value bagi kita. Right? So I think that's the game that we play. Bebas aktif sekarang tuh nggak sesederhana dulu gitu ya. Bebas aktif itu sekarang bagaimana kita memaksimalkan balance, keseimbangan ya. Jadi tidak didikte manapun, bisa bermain di berbagai lini, tapi juga bisa mengekstrak
manfaat sebanyak mungkin dari semua relationship kita, right. Jadi lebih kepada sekedar, ya oke kita bebas menentukan sikap, lebih dari itu. Kalau dulu kan seperti itu, sekarang jauh lebih kompleks, dan dimensinya jauh lebih banyak dari itu, dan ini mungkin hal yang perlu disadari oleh, diplomat-diplomat muda kita gitu. Lu kalau ngelihat apa yang dilakukan Jaishankar Mhm. terkait situasi di Ukraina, Timur Tengah, China, Amerika, Eropa secara umum, itu hal-hal yang perlu dipelajari nggak sih untuk aspiring diplomats di Indonesia? Dipelajari dari segi, confidence of thought and action, right. Jadi India tuh bilang, "Nobody owns me, right? I have my own interest," Ya, right. And dia juga bilang, "Your fight does not necessarily translate into my fight," gitu, siap. right. Nah, itu yang menurut saya, inspiratif bagi diplomat Indonesia, karena itulah yang selama ini juga, eee, banyak dilakukan Indonesia dalam konteks bebas aktif, tapi tidak selalu diapresiasi itu, ya kan. Dan itu juga harus berdasarkan, keyakinan tuh Git, ya, kadang-kadang kita ada penyakit apa, anti barat misalnya, ya Betul, kan. betul. Ada orang anti barat, tapi kenapa anti barat berdasarkan sentimen aja gitu, Hmm, right. Emang saya nggak suka kok mereka dulu pernah giniin kita segala macam gitu, right. Diplomasi nggak boleh gitu tuh. ya. Kalau kita memang anti barat atau anti timur, anti utara atau selatan, itu harus karena kita merasa ada kepentingan kita yang terganggu, right. Tapi begitu ternyata situasi berubah dan kepentingannya berubah dan menjadi semakin sejalan, kita juga harus bisa merubah posisi. Kayak dengan Amerika, dulu kan Amerika sempat jadi musuh bahkan, katakan musuh ya, tahun 60-an dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita ada banyak berbagai masalah dengan Amerika Serikat, tapi setelah tahun 1998, dan ke depan ketika kita menjadi demokrasi, eee, ada perubahan political alignment gitu, ya kan. Sehingga akhirnya sekarang kan Indonesia Amerika Serikat menjadi, mitra strategis dan komprehensif. Intinya kita udah tunangan lah sama mereka, Siap, ya dengan Tiongkok juga sama siap. statusnya gitu kan. Tapi intinya apa, nggak berdasarkan sentimen gitu, Ya. ya. Sentimen anti barat nggak, kalau oke publik bisa gitu ya, aktivis bisa gitu, tapi sebagai diplomat harus sangat pragmatis dan sangat clear. Ini sejalan dan membantu kepentingan nasional atau mengganggu, kepentingan nasional. Ya. Dan kita harus bisa cepet tuh, pindah-pindahnya. Dengan Malaysia kan dulu kita benci banget, Hmm, ya kan. Benci banget karena konfrontasi dulu, ya kan. hmm, Tapi setelah ASEAN kan kita jadi deket lagi, ya, deket sekali gitu, right. Kenapa? Karena tidak ada ruang untuk sentimen, ya. right. Hanya ada ruang untuk, pertimbangan kepentingan nasional yang rasional. Eh, terakhir, Amerika dengan Tiongkok Mhm, di coupling ini, mhm. menurut lo gimana tuh ke depan? Dampak terhadap Asia Tenggara atau Indonesia? Ya, saya kira sekarang di Amerika udah mulai mau ngerem ya, karena kita lihat sekarang, eee, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mau ketemu dengan menhannya Tiongkok di Siap. Shangri-La kemarin, walaupun ditolak ya, karena Tiongkok bilang, "Kamu kan masih sanksi saya gitu, Hmm, kok mau ketemu saya, nanti cabut dulu sanksi." Tapi Blinken kan udah, ke sana, right, dan Blinken udah bilang, "Yang kami mau itu adalah manage competition, bukan berantem terus," gitu, ya. right. Jadi kompetisi yang di mana ada elemen kerjasama kalau perlu gitu. Nah, sekarang udah mulai apa, ada agak berubah dinamikanya, tapi tetap tegang. Ya, terutama apa, karena konflik di Selat Taiwan masih terus mengancam, kan. Nah, jadi dan di Amerika Serikat secara politis juga China bashing itu kuat banget, right. Both sides of the aisle. Both sides ya, ya, benar, di Demokrat dan Republikan, orang yang mau terlalu rujuk sama Tiongkok akan kelihatan lemah. Dan ini nggak bisa apalagi mau ada pemilu, ya kan, Hmm, Biden. Jadi dia nggak bisa kelihatan, wah Amerika nunduk-nunduk sama Tiongkok gitu kan. Jadi agak tricky memang gitu ya, agak hmm, tricky. Nah sebetulnya sih, ada ruang gitu bagi negara seperti, Indonesia hmm. ya,
untuk berperan, terutama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dekat dengan Beijing, Indonesia dekat dengan Washington ya. Eee, Peran itu sayangnya tidak dimainkan gitu. Ya kan, kita hanya bilang, "Ayo kalian damai." Enggak, perlu lebih dalam Ya. tuh ya. Misalnya saya pernah ngusulin ke suatu pejabat misalnya ya, bagaimana kalau Indonesia ngundang Amerika dan Tiongkok untuk, bikin suatu workshop informal ya, jadi nggak ada komitmen, tapi pejabat yang hadir untuk merumuskan confidence building measures yang bisa dilakukan oleh Amerika dan Tiongkok sama-sama. Taruhlah mereka bikin rekomendasi dan hasilnya bisa diterima atau enggak, right? Tapi kemungkinan besar karena yang datang itu pejabat akan bisa dipertimbangkan dengan baik itu, right? Kan Amerika sama Tiongkok susah kalau runding langsung, tapi Ya, kalau dilakukan oleh Indonesia, betul. dan kita sebagai penengahnya dan acaranya informal, tidak ada media segala macam, why not? We've done it before. Laut Cina Betul. Selatan tuh siapa yang pertama kali mencairkan suasana? Indonesia. Kebetulan my dad ya, Pak Hmm, Profesor Hasim hmm, Jalal. Jadi kita ada ruang-ruang dan aset yang sebetulnya bisa digunakan nih hmm. untuk membantu mencairkan Iya, ya. Satu hal lagi, coba misalnya gini Git, coba Indonesia bilang ke Tiongkok sama, Amerika, "Hey, coba deh kita bikin satu proyek infrastruktur, hmm, kamu sama-sama pasang modal, bahkan kalau bisa manajemennya juga sama." Kan banyak proyek infrastruktur di kawasan. iya, Masa nggak ada satu pun di mana Amerika sama Tiongkok mau kerjasama. betul, Kalau itu terjadi dan itu kan nggak susah betul. kalau ada political will, itu bisa menjadi suatu pertanda yang sangat langka di dunia internasional bahwa ternyata bisa nih Amerika sama Tiongkok, bekerja sama gitu. Intinya apa, ada ruang bagi Indonesia, Iya, asal kita apa, mau ngambil resiko, iya. eee, dan, show craftsmanship. Hmm, Craftsmanship itu apa namanya ya, bisa secara kreatif membangun sesuatu yang positif, right. Dan harus ada nyali, right, harus ada nyali gitu, right. Dan peran itu iya. ada banget. Coba kalau Singapura bisa, menginikan Korea Utara dan apa, Trump ya, mempertemukan di ini Singapura, nah, apalagi kita, right? Ruang itu ada gitu. Wah, ini bisa panjang nih. Gue tuh selalu bermimpi ya, kenapa Indonesia sebagai demokrasi terbesar nomor 3 Mmm, nggak bisa menjembatani antara Tiongkok, yang mana kita juga negara Asia, mhm, dengan Amerika yang merupakan negara demokrasi terbesar nomor 2. mhm, Gue juga bermimpi kenapa Indonesia tuh nggak lebih berperan untuk menjembatani antara Palestina dengan Israel. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, mhm. iya kan? Iya, Apakah ini karena kita kurang orang-orang seperti Ali Alatas? Gue tuh ngelihat Singapura tuh storyteller, mmm, iya kan? mhm, Walaupun 5,5 juta, mhm, tapi dia tuh udah benar-benar bisa berdongeng mhm, ke seluruh dunia, mhm, iya kan? Dan kita kurang pendongeng. mhm. Ya kita kurang orang-orang seperti Ali Alatas yang bisa di pentas dunia gitu mengartikulasikan narasi yang relevan, bukan untuk kepentingan kita aja tapi untuk kepentingan dunia. Ini ada anecdote yang lucu banget. Di Amerika tuh ada pemberian visa namanya H-1B Mhm, ke profesional kan, yang lulus dari kampus. mhm, Representasi Tiongkok tuh kurang lebih 400 sampai 450 ribu siswa-siswi. India 200 ribu. mhm. Korea Selatan 150 ribu. Indonesia 8.500. Mohon maaf. Ouch. Lu tahu orang India Mmm, itu bisa dapat berapa persen dari H-1B visa? 75%. wow. Setiap tahun. Mmm, Orang Tiongkok yang representasinya jauh lebih tinggi daripada India, dia cuma dapat 10%. Orang Korea yang lulus dari seluruh kampus cuma dapat 3%. Padahal ada 150 ribu. Gue hanya bisa ngambil kesimpulan, emang orang India jago ngecap. Selain kognisinya keren. Lu kalau jajarin orang Indonesia, Korea, Turki, apa namanya, Tiongkok, Jepang, Amerika, India. Kognisi mungkin kita bisa argue bahwa kita mungkin bisa lebih tinggi. Tapi ininya, storytelling. artikulasi, ya. Iya kan? It gives me optimism. Karena kita bisa ngajar orang menjadi storyteller.
Iya kan? Iya. Iya. I don't know, that's how I see it. Iya. Dan that's what FPCI does. Ya kan, lu ngajar public speaking dan segalanya. Ya. Memang itu kan coba kalau kita lihat apa yang orang ingat dari Bung Karno, ya kan? Pidato di PBB, to build the world anew, ya kan? Yeah. Pidato di Kongres Joint Session Kongres Amerika Serikat, pidato di KAA. Intinya apa? Ada ide yang bagus, tapi juga ada confidence menyampaikan dan ada cara artikulasi yang juga bagus, ya kan? Dan seperti kita bilang tadi kan saya dulu jadi speechwriter presiden, right? Dan A great one, memang by the way. sorry? A great Oh, one. nah, tapi intinya nggak cukup punya ide yang bagus. Kita harus punya ide yang bagus, tapi juga kemampuan untuk artikulasi. Nah ini yang benar-benar harus dipahami orang Indonesia yang mau menaklukkan dunia, right? You have to know how to sell the country. Betul. Ya kan? Dan itu yang memang mungkin perlu digenjot terus dan mungkin masih kurang ya. Gue ngeliat di Asia yang paling jago storytelling orang India. Ya. Sekarang nomor 2, menurut gue orang Singapura. Ya. Empiris, negara 5,5 juta didengerin sama orang dari seluruh dunia kalau dia ngomong. Ya. Ya kan? Ya, ya. Dan juga yang membuat mereka jadi gini, dulu itu kita artikulasi bagus, tapi kelemahannya apa? Ekonomi kan lemah sekali, ya kan? Jadi bobot kita menjadi berkurang. Yeah. Apapun yang kita sampaikan di internasional. Confidence-nya kurang. Iya. Sekarang kan beda. Ya. Nah, jadi sebetulnya kita punya aset. Ya. India ngomong begitu hebat, tapi dia backup. Ekonominya juga bagus, ya kan? Singapura juga begitu dan lain. Jadi Indonesia seharusnya dengan ya, ekonomi yang lumayan bagus ini, kita ada kredibilitas untuk bicara lebih lantang ya, dan mengambil posisi yang juga lebih mencerminkan leadership kita di dunia internasional. Wow, Bro, ada hal-hal lain yang lo mau sampaikan? Mungkin ini kan saya 58 sekarang kan ya. I think you're the same age ya mungkin ya, right? Unfortunately atau fortunately? Yes, mudah-mudahan hidup masih lama, tapi mungkin yang paling penting yang saya realize 28 tahun di pemerintah, ya kan, punya kekuasaan. But apparently saya merasa justru bisa punya lebih banyak impact di luar pemerintah, right? Dan ini juga mungkin bermanfaat diketahui anak-anak muda lain dan orang-orang lain bahwa untuk punya authority dan impact itu nggak perlu punya kekuasaan formal, ya kan? Jadi pejabat, jadi menteri atau jadi dirjen dan lain sebagainya ya. Ya kita tetap bisa berkarya dan berdampak di luar pemerintah dan ini yang kita temukan di FPCI ya, Foreign Policy Community of Indonesia. Sekarang dari hanya 5-10 orang tahun 2015 kita telah menjadi kelompok hubungan internasional grassroots terbesar di Indo-Pasifik, ya kan? Di Amerika nggak ada yang lebih besar dari kita, di India, di Tiongkok nggak ada yang lebih besar dari ini, right? Dan kita besar karena upaya sendiri, karena idealisme anak-anak muda sendiri gitu ya. Dan mudah-mudahan ini yang saya bisa sampaikan ke anak saya juga, look, okay, you bisa berkarya dimanapun, but remember, even outside government, kamu bisa berkarya dan berimpact dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bangsa dan negara. I'm sure you feel the same because acara ini misalnya Endgame is something new kan? You've never done this before. Tapi look, saya bicara dengan my wife udah ngelihat all the shows ya, anak-anak saya juga suka nonton dan mungkin impact kita dari segi exposure to public ya, lebih besar daripada waktu menjadi kepala BKPM atau Menteri Perdagangan, ya kan? Terasa. Ya, kerasa banget ya. Terasa banget. Ya. So, that's the nice thing about retirement, I guess. Yeah. Keep at it, bro. Thank you. Onward You too. and upward. Yeah. Thank you. Makasih banyak. Thank you.
Teman-teman, itulah sahabat saya, Dino Pati Jalal. Terima kasih. Inilah Endgame.